Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Hidayatullah, nomor NIM 211060023. Saya akan menjelaskan tentang hermeneutik Hasan Hanafi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi beliau. Nama beliau Hasan Hanafi Hasanaini. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari tahun 1935. Terus beliau pertama kali menghafal Quran itu pada usia 5 tahun di Madrasah Sulaiman Al-Ghawis. Nah, beliau sekolah di tingkat sanawiyah selesai pada tahun 1952. Lanjut, beliau studi di Universitas Kairo, Fakultas Sastra jurusan Filsafat, dapat gelar sarjana di situ pada tahun 1956. Lanjut pendidikan beliau di Perancis. Beliau 10 tahun di sana, di Sorbonne University. Karir akademik beliau itu dimulai ketika beliau diangkat sebagai lektor pada tahun 1967. Lalu beliau menjadi lektor kepala pada tahun 1973. Beliau juga menjadi profesor filsafat pada tahun 1980. Di luar karir akademik beliau juga aktif di berbagai organisasi ilmiah kemasyarakatan. Misal beliau pada Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir, beliau sebagai sekretaris umum, bahkan beliau menjadi wakil presiden Persatuan Masyarakat Filsafat Arab pada waktu itu. Adapun karya monumental beliau yaitu tentang Minal Aqidah atau pemikiran Minal Aqidah ila Thawrah. Di dalamnya itu berisi tentang bagaimana kita merekonstruksi ulang tentang atau pemikiran teologi umat Islam. Karena pada waktu itu ulama klasik hanya tertuju memaknai Al-Quran itu hanya teks saja, pada teks saja, tidak dikontekstualisasikan pada zaman itu. Nah, makanya dengan itu Hasan Hanafi mempunyai usulan atau pemikiran yang beliau namakan hermeneutik emansipatoris atau pembebasan. Nah, di dalamnya itu ada 3 konsep. Yang pertama, kritik historis. Kapan ayat itu turun, di mana situasinya seperti apa, tujuannya apa, kita harus tahu. Menurut beliau, yang pertama tadi kritik historis, yang kedua kritik eidetis. Bagaimana kita mencari makna inti dari ayat tersebut, mencari makna inti melalui ada 3 cara. Yang pertama, analisis bahasa. Kita harus tahu bahasanya. Salah satunya itu bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, kita harus tahu konteks sejarah. Bagaimana situasi sejarah pada saat itu. Bisa asbabun nuzul, terus atau situasi sejarah pada masyarakat pada waktu itu. Setelah itu harus digeneralisasi atau diumumkan. Makna umumnya itu seperti apa? Tadi ada kritik historis, kritik eidetis, yang ketiga kritik praktis. Bagaimana kita mempraktekkan pada zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Karena apa? Misal hadis tentang larangan perempuan keluar malam. Karena pada waktu itu mengapa Nabi melarang perempuan keluar malam? Karena pada waktu itu masalah keamanan. Di sana masih sepi, masih gelap. Jadi bahayanya itu lebih besar. Nah, ketika kita dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, apakah masih relevan keamanan tersebut? Pada zaman sekarang perempuan keluar malam sudah terbiasa atau sudah tidak apa-apa. Masalah keamanan insya Allah terjamin zaman sekarang. Bahkan perempuan sendiri pesan Gojek pun dia tidak merasa terancam, tidak masalah, tidak apa-apa. Makanya
Kita harus melihat teks Al-Quran maupun teks hadis harus dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, yang intinya masih relevan atau tidak, atau kita mengambil makna inti dari hadis tersebut, dari teks Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran dan hadis akan hidup sampai kapanpun, fi kulli zaman. Itulah pemikiran hermeneutik Hasan Hanafi, sehingga kita tidak hanya tertuju pada teks saja, yang membuat pemikiran kita terhadap Al-Quran atau terhadap teks hadis itu kerdil, tidak menggunakan istihad atau logika, sesuai dengan zamannya masing-masing. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.